Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk anak-anak kelas 3D dan 3E, kali ini kita akan belajar materi matematika, yakni tentang membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Oke, kalian di sini akan belajar bersama Bu Fitri. Untuk aplikasi yang digunakan di sini, seperti yang sebelumnya Bu Fitri jelaskan, akan ada Zoom Meeting yang pertama, yang kedua adalah PowerPoint, yang ketiga ada YouTube, kemudian nanti ada Google Formulir, dan yang terakhir ada WhatsApp. Oke, menurut kalian, matematika adalah pembelajaran yang bagaimana sih? Apakah pembelajaran yang menyenangkan? Apakah pembelajaran yang asyik? Kalau matematika sendiri itu sebenarnya berguna dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk kegiatan jual beli. Kemudian untuk kegiatan mengukur tinggi badan, berat badan. Kemudian untuk menghitung jumlah banyaknya barang atau dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali manfaat matematika. Untuk materi kali ini kita akan belajar tentang membilang bilangan angka 1000 sampai 100. Apa sih itu membilang bilangan angka 1000 sampai 100? Mungkin kalian pernah belajar tentang bilangan ratusan di kelas 2. Untuk kelas 3 kali ini kalian akan belajar tentang bilangan ribuan, bahkan sampai puluhan ribu. Membilang sendiri adalah membilang itu menyebutkan dan menghitung jumlah berapa banyak. Jadi nanti selain kalian menyebutkan, kalian juga akan menghitung jumlah atau bahkan menghitung selisihnya. Kemudian di sini yang pertama yang akan kita pelajari adalah lambang bilangan. Di situ ada lambang bilangan 1325, yang mana angka 1 menempati ribuan. Kemudian angka 3 menempati ratusan. Angka 2 menempati nilai tempat puluhan, dan angka 5 menempati nilai satuan. Angka 1 menempati ribuan, yakni tertulis 1 titik 0-nya ada 3, atau yakni biasanya angka ribuan akan dipisahkan dengan tanda titik. Jadi 3 angka dari belakang kemudian akan ada titik. Itu melambangkan bahwa angka itu ribuan. Jika ratusan bagaimana? Jika ratusan tidak perlu ada titik, apalagi dengan puluhan dan bahkan satuan. Oke, di situ ada angka 1325. Maka cara membacanya adalah 1325. Yang kemudian di sini ada contoh soal 1. Ikan bertelur sejumlah 1000 butir dalam sehari. Maka cara membaca dan menulisnya bagaimana? 1000 yakni 1 titik 000, nolnya sebanyak 3 kali. Cara membacanya juga 1000 atau cara menulisnya 1000. Kemudian ada contoh yang kedua. Perhatikan contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua, Angga membeli minuman di kantin dengan harga 3.500. Cara membaca dan menulisnya adalah 3.500. Cara menulisnya 3.500, yakni 3.500. Dan cara membacanya juga seperti biasa,
3.000 karena 3 menempati ribuan dan 500. 500 menempati nilai tempat ratusan. Karena tidak ada puluhan dan satuan, maka cukup 3.500. Nilai tempat. Nilai tempat juga bisa kita lihat atau kita hitung berdasarkan gambar-gambar balok. Perhatikan yang pertama. Yang pertama ada balok berwarna merah. Kemudian yang kedua ada balok berwarna biru. Yang ketiga ada balok berwarna kuning. Dan yang terakhir ada balok berwarna putih. Di situ tertulis angka 1325. Bagaimana untuk kita mengetahui dengan cara menyusun balok-balok tersebut? 1000 merupakan angka 1 di situ menempati ribuan. Jadi perhatikan, balok yang berwarna merah itu merupakan susunan balok yang berjumlah ribuan. Jadi kalau 1000 maka balok yang berwarna merah ada 1. Bagaimana jika yang diminta 3.000? Balok yang berwarna merah berarti nantinya akan ada 3. Kemudian perhatikan lagi, balok yang berwarna biru. Di situ nilai tempat ratusan adalah 3 atau angka 3 menempati nilai tempat ratusan. Maka jumlah balok yang berwarna biru itu ada 3 buah. Kemudian angka puluhan di situ, angka 2 menempati angka puluhan. Jadi balok yang berwarna kuning itu berjumlah 2. Dan angka 5 menempati nilai tempat satuan. Maka jumlah balok yang berwarna putih ada 5. Perhatikan bentuk-bentuk baloknya. Jika balok satuan, maka baloknya akan berdiri sendiri-sendiri. Atau baloknya benar-benar ada 1. Mereka tidak tertumpuk. Bagaimana dengan balok yang puluhan? Balok puluhan itu tersusun dari balok satuan yang disusun atau ditumpuk sebanyak 10 buah. Makanya dia akan menjadi puluhan. Bagaimana dengan yang diminta jika puluhannya adalah angka 6, Bu? Jika puluhannya angka 6, berarti balok yang berwarna kuning berjumlah berapa? Berjumlah 6. Kemudian balok biru itu juga didapat dari susunan balok kuning itu jika didekatkan sebanyak 10 buah maka jumlahnya menjadi ratusan. Begitu pula dengan balok yang berwarna merah. Balok yang berwarna merah tersusun atas balok yang berwarna biru. Jika disusun sebanyak 10 buah maka akan menjadi jumlah ribuan. Oke, di sini kemudian angka 1325 itu jika ditulis maka dengan tulisan 1325. Oke, untuk contoh selanjutnya, agar kalian lebih paham, maka perhatikan contoh berikut. Di situ ada angka 2457. Perhatikan balok yang berwarna merah. Balok yang berwarna merah jumlahnya ada berapa? Ya, benar sekali. Jumlah balok yang berwarna merah ada 2. Kemudian balok yang berwarna biru ada berapa? Karena di situ nilai tempat ratusan adalah angka 4, ditempati oleh angka 4, maka balok yang berwarna biru ada 4. Kemudian angka 5 menempati nilai tempat puluhan, maka balok yang berwarna kuning berjumlah 5. Kemudian angka 7 menempati angka satuan, maka balok yang berwarna putih ada 7 buah. Sekarang perhatikan,
Jika 2000 ditambah 400 ditambah 50 ditambah 7, maka hasilnya adalah 2457. Contoh yang kedua, di situ ada angka 3322. Maka jumlah balok yang berwarna merah ada berapa? Ya, ada 3. Kemudian balok yang berwarna biru juga ada 3. Balok yang berwarna kuning ada 2. Dan balok yang berwarna putih juga berjumlah 2. Oke, untuk selanjutnya silakan diperhatikan. Cocokkan, di situ ada angka 2700. Angka yang kedua 5980. Angka yang ketiga 1623. Dan angka yang keempat 8221. Jika dicocokkan, maka angka 2700 jika ditulis bagaimana, Nana? Ya, benar sekali. Panahnya akan menuju ke baris ketiga dari atas. 5980 jika dicocokkan, maka panahnya akan mengarah ke baris pertama atau paling atas. Kemudian 1623, maka panahnya akan mengarah kepada baris terakhir atau baris keempat dengan tulisan 1623. Kemudian yang terakhir 8221. Panahnya akan mengarah pada baris kedua dengan tulisan 8221. Oke, sampai di sini mungkin kalian sudah paham atau bisa menuliskan nama-nama dari lambang bilangan yang ada. Coba perhatikan lagi. Kita simak lagi, di sini akan ada soal lagi. Isilah titik-titiknya atau titik-titik yang ada itu. Ya, ada angka 3540. Angka 5 pada bilangan di samping menempati, ya, angka 5 menempati ratusan. Coba perhatikan. Kemudian ada angka 5893. Angka 3 pada bilangan di samping menempati nilai tempat satuan. Kemudian 2308. Angka 0 pada bilangan di samping menempati nilai tempat puluhan. Kemudian 8221. Angka 2 pada bilangan di samping menempati nilai tempat angka 2 karena ada 2. Berarti angka 2 dimulai dari yang paling kiri, dia menempati nilai tempat ratusan. Kemudian disusul dengan angka 2 yang kanan. Dia menempati nilai tempat puluhan. Jadi, bisa saja dalam suatu bilangan terdapat 2 angka yang sama atau 3 angka yang sama. Bahkan semua angkanya sama. Ya, contohnya 4444. Jika ditulis lambang bilangannya, maka semua angkanya adalah 4. 4.444. Maka 4-nya ada 4. Ya, di sini akan ada soal latihan. Soal latihan ini kalian bisa
dikerjakan dengan bantuan orang tua atau orang yang berada di sekitar kalian. Mungkin ada kakak atau ada nenek atau ada kakek dan yang lain sebagainya. Soal latihan ini kalian bisa kerjakan di buku latihan kalian, di buku matematika. Kemudian nanti kalian bisa mengirim hasilnya melalui foto ke WA Bu Fitri. Oke. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Jika ada yang perlu ditanyakan, maka silakan bisa menghubungi Bu Fitri atau bisa ditanyakan ke Bu Fitri. Bu Fitri akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.